Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 11 SMA Negeri 4 Atambua melalui model pembelajaran kooperatif tipe Times Games Turnamen atau TGT. Proposal ini diajukan untuk melengkapi tugas seminar proposal. Nama Roswita Sonia Meak, NIM 2122511043, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Pendidikan bertujuan mencerdaskan masyarakat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Hal ini berarti bahwa berhasil tindakannya mencapai tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijelaskan secara profesional. Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan berbagai komponen, antara lain guru sebagai pengajar merupakan menciptakan kondisi belajar siswa yang didesain secara sengaja, peserta didik sebagai subjek pembelajaran, pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh guru, media pembelajaran dan metode yang digunakan dalam pembelajaran dan lainnya. Hasil pembelajaran sejauh ini dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 4 Atambua Kabupaten Belu belum terlaksana secara baik dan maksimal sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Di SMA Negeri 4 Atambua ditemukan pola pembelajaran sosiologi menggunakan metode ceramah di mana pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa hanya menjadi objek pembelajaran, di mana pembelajaran lebih menonjol pemahaman dan hafalan pada materi pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi. Hal ini terbukti berhasil dalam kompetensi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Hal ini menyebabkan sebagian siswa menjadi merasa jenuh, sehingga siswa cenderung akan melakukan hal-hal lain, seperti berbicara dengan teman sebangku, membaca buku, bermain game pada HP, dan lain sebagainya, yang berdampak pada hasil belajar siswa tersebut dalam mempelajari sosiologi. Pelaksanaan pembelajaran sosiologi pada SMA Negeri 4 Atambua agar dapat dijalankan dengan baik, maka salah satu kecenderungan pemikiran yang berkembang dewasa ini berkaitan dengan proses belajar anak merupakan suatu pembelajaran yang dirancang oleh seorang guru harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dalam mencernakan materi yang disampaikan guru. Untuk itu, alangkah baiknya pembelajaran dirancang sedemikian rupa agar anak belajar dalam sebuah kelompok, bekerja sama dengan memecahkan masalah, merubah pertanyaan yang berkaitan dengan materi berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran di SMA Negeri 4 Atambua. Maka salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa harus dilakukan guru adalah merencanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang variatif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Maka saya mengajukan model pembelajaran yang menarik dan yang diteliti oleh peneliti, yakni model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Times Games Turnamen. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok tersebut. Siswa diajak untuk bekerja sama dan benar-benar berpartisipasi dalam proses pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. Melihat masalah yang mendasar pada uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul
upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas 11 SMA Negeri 4 Atambua melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Times Games Turnamen atau TGT. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran Times Games Turnamen atau TGT dengan materi pokok kelompok sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Atambua. C. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Times Games Turnamen atau TGT dengan materi pokok kelompok sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Atambua. Bab 2. Kajian pustaka A. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Menurut Sukmandinata 2012, model pembelajaran merupakan suatu prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Model pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut menurut Rusman 2012. Mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. 2. Membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilih. B. Model pembelajaran kooperatif tipe Times Games Turnamen atau TGT. A. Pengertian model pembelajaran kooperatif menurut Robert E. Slavin 2008. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Siswa dalam satu kelompok dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan memperhatikan beberapa anggota kelompok sebagai wadah siswa bekerja sama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersama dan ia menjadi narasumber bagi teman yang lain untuk memahami konsep yang difasilitasi oleh guru, sehingga model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Ciri-ciri model. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Asirin 2010 bahwa pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajar. 2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi rendah. 3. Bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. 4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. C. Metode-metode pembelajaran kooperatif menurut Robert E. Slavin 2008. Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa metode atau pendekatan, diantaranya 1. Start, 2. Jigsaw, 3. TPS,
4 TGT, dan 5 NHT. D. Tujuan pembelajaran kooperatif. Menurut Richard E. Ahrens 2008, model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok belajarnya. Setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman dan keberagaman keterampilan sosial. 1. Hasil belajar akademik. Tujuan utama dalam pembelajaran kooperatif yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademik, baik siswa memiliki kemampuan tinggi sedangkan kemampuan rendah. 2. Penerimaan terhadap keragaman pembelajaran kooperatif dan memberikan peluang kepada siswa latar belakang dan kondisi yang berbeda untuk saling bergantung satu sama lain atau tugas-tugas bersama dan memberikan penghargaan dari guru. 3. Pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial adalah untuk mengerjakan kemampuan siswa, keterampilan bekerja sama, dan berkolaborasi dalam suatu kelompok, yang nantinya juga akan mereka hadapi ketika hidup bermasyarakat. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif menurut Slavin atau Hartati 1997, terdapat 6 langkah utama dalam pembelajaran kooperatif seperti berikut. 1. Menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Di sini guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada motivasi siswa untuk belajar. 2. Menyampaikan informasi. Di sini guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. 3. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar. Di sini guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membuat setiap kelompok belajar agar melakukan transisi secara efisien. 4. Membimbing kelompok bekerja dalam belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 5. Evaluasi. Di sini guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 6. Memberikan penghargaan. Di sini guru mencari cara-cara menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu. F. Pengertian pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Times Games Tournament model TGT. Model TGT dikembangkan pertama kali oleh David dan Edward. Model ini merupakan suatu pendekatan kerja antara kelompok dengan mengembangkan kerjasama antara personal. Dalam pembelajaran ini terdapat penggunaan teknik permainan. G. Komponen-komponen dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Times Games Tournament. Menurut Robert E. Slavin 2008, ada 5 komponen utama dalam penerapan model TGT, yaitu 1. Penyajian kelas. 2. Kelompok atau times. 3. Permainan atau games. 4. Turnamen atau lomba. 5. Penghargaan kelompok. H. Kelebihan pada pembelajaran kooperatif tipe TGT Times Games Tournament. Menurut Ashirin 2010, kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut. 1. Model TGT membuat siswa yang cerdas atau berkembang akademis tinggi lebih menonjol dan pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dalam mempunyai peran yang penting dalam kelompoknya. 2. Dengan model pembelajaran ini,
akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. 3. Dalam model pembelajaran ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 4. Dalam pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih sangat senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Kerangka berpikir menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif di dalam kelas dan dapat meningkatkan presentasi belajar siswa sangat tergantung pada keaktifan dan interaksi yang terjadi antara siswa. Interaksi antara siswa sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar karena dengan adanya interaksi dalam proses belajar, maka siswa akan kelihatan lebih aktif dan efektif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hipotesis. Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penerapan model pembelajaran Times Games Turnamen atau TGT pada materi pokok kelompok sosial dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 11 SMA Negeri Atambua. Bab 3. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. 1. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terdapat di SMA Negeri 4 Atambua, Kabupaten Belu. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian dirancang pada bulan Maret sampai April. B. Rancangan kegiatan. 1. Rancangan tindakan siklus 1. 2. Pelaksanaan tindakan siklus 1. Terdapat 3 poin. Yang pertama, apresiasi. B. Kegiatan inti. C. Penutup atau merumuskan kesimpulan. C. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini, faktor penelitiannya adalah penerapan metode pembelajaran Times Games Turnamen atau TGT pada materi pokok kelompok sosial. D. Sumber penelitian. Sumber penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 4 Atambua dan guru mata pelajaran sosiologi kelas 11 SMA Negeri 4 Atambua. Sumber data. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 1. Informasi atau siswa guru mata pelajaran sosiologi. 2. Kegiatan pembelajaran yang diperoleh melalui lembar observasi. 3. Dokumen dari analisis data, silabus, dan RPP. Tolak ukur keberhasilan. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Guru dapat menyusun rancangan program pembelajaran atau RPP sesuai dengan metode pembelajaran Times Games Turnamen atau TGT. 2. Guru dapat menerapkan sintak model pembelajaran Times Games Turnamen saat menyajikan materi pembelajaran sosiologi di kelas. 3. Seluruh siswa pada kelas tersebut hasil belajar meningkat sampai lebih batas ketentuan minimal KKM 75. 4. Meningkatkan hasil belajar siswa tiap siklus hingga mencapai 100%. G. Teknik pengumpulan data. Terdapat 3 poin. Yang pertama, 1. Observasi atau penelitian. 2. Tes. 3. Catatan lapangan. 4. Dokumentasi. Demikian hasil dari presentasi proposal saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.